Halo pemirsa, selamat pagi. Menduga suaminya menikah lagi, seorang ibu rumah tangga nekat menganiaya imam masjid. Pelaku emosi menduga korban jadi penghulu saat suaminya menikah untuk kedua kali. Saya, Brigita Ferlida. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, satu orang tewas akibat tawuran warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dua pelaku tawuran ditangkap saat rekonstruksi terungkap pelaku menantang tawuran lewat pesan singkat di handphone. Aksi tawuran yang menewaskan seorang warga ini terjadi di Jalan Wahid Hasim, Menteng, Jakarta Pusat akhir Agustus lalu. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam. Dari kejadian ini, Polsek Menteng telah mengamankan dua orang pelaku sebagai tersangka tak jauh dari lokasi kejadian. Keduanya melakoni 28 adegan reka ulang kejadian dimulai saat kelompok pelaku berkumpul menantang kelompok lawan untuk tawuran melalui pesan singkat. Hingga kedua pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Dari rekonstruksi ini terungkap korban merupakan kelompok lain yang sebelumnya tak terlibat tawuran. Korban hanya melihat aksi tawuran kemudian ikut terlibat dan diserang para pelaku. Dari kasus ini, polisi telah menangkap 6 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya merupakan pelaku pembunuhan. Rangkaian daripada peristiwa pertama chatting dulu antara pihak korban sama pihak tersangka antara dua orang, kemudian berlanjut pengumpulan senjata tajam, kemudian penyerangan, kemudian korban tergeletak. Ada berapa tersangka Pak yang ikut dalam rekonstruksi kali ini? Ada 6 tersangka. 6 tersangka. Usai rekonstruksi, para pelaku kembali ke tahanan Polsek Menteng. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga hanya bersenggolan motor, seorang pemuda tewas dianiaya di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku kabur meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan. Sesosok jasad pemuda ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan jembatan besi Tambora, Jakarta Barat. Jasad korban, Yohanes Paulus, 45 tahun, warga jembatan besi Tambora, Jakarta Barat ini ditutupi warga dengan kain. Petugas Polsek Tambora langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi di TKP. Unit identifikasi Polres Jakarta Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Saksi mata menyebut sebelumnya korban terlihat terlibat keributan dengan seorang pria akibat ban motor miliknya bersenggolan dengan motor korban. Pelaku yang tak terima menganiaya korban hingga tewas di lokasi. Terus ada orang mau keluar, nyenggol motornya sedikit. Oh gitu. Ya. Terus yang sini negor gitu. Itu motor saya ketabrak. Oh, ketabrak. Nah sedikit. Nah dari situlah adu mulut. Ya, Terus rame adu mulut. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi jasad korban ke RSCM Jakarta. Petugas juga mengamankan motor korban ke Polsek Tambora untuk penyelidikan. Pelaku yang telah diketahui identitasnya diburu polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Rusunawa, Kampung Lete, Kota Makassar, tewas dibunuh lantaran pelaku kesal melihat korban berduaan dengan istri pelaku. Korban tewas akibat 5 luka tusukan. Keluarga korban histeris. Isak tangis keluarga terjadi saat melihat David tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Rusunawa, Kampung Lete, Kota Makassar. Pria 25 tahun ini tewas akibat 5 luka tikaman. Diduga pelaku membunuh korban karena cemburu melihat korban berduaan dengan istri pelaku.
Polisi melakukan olah TKP dan mengamankan istri dari terduga pelaku ke Mapolsek Mariso untuk dimintai keterangannya. Keterangan saksi bahwa korban dalam keadaan sakit di kamarnya, tiba-tiba didatangi oleh pelaku. Untuk sementara kita amankan istri tersangka pelaku untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk divisum. Polisi masih mengejar pelaku penikaman yang kabur usai kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan pengusaha mobil yang mayatnya ditemukan di jurang kawasan Brastagi, Sumatera Utara ternyata dilatar belakangi utang judi online lebih dari 750 juta rupiah. Penganiayaan melibatkan kelompok pembunuh bayaran, diantaranya seorang anggota TNI. Padahal pemilik utang tersebut bukanlah korban, melainkan teman baiknya yang melarikan diri. Mayat Asyong, pengusaha mobil asal kota Medan ini ditemukan di jurang Taman Hutan Raya, Jalan Lintas Sumatera Brastagi, Tanah Karo. Pada jasadnya didapati sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Dari keterangan keluarga, sejumlah barang berharga yang dikenakan korban juga hilang. Korban dilaporkan hilang setelah diculik sejak Kamis lalu saat sang istri sedang tidur. Istri korban meminta pelaku pembunuhan ini dihukum seberat-beratnya. Berharap polisi cepat temukan siapa pelakunya. Hukum seberat-beratnya. Suami saya disiksa. Saya mohon sekali, tolong sekali. Anak kami masih kecil-kecil, ada 3 lagi. Makasih. Polisi telah menangkap 7 orang tersangka pembunuhan Asyong yang didalangi Koahwat dan melibatkan pembunuh bayaran. Asyong tewas diduga akibat gagal nafas setelah dianiaya dengan air di sebuah gudang di kota Medan. Jasadnya lalu dibuang pelaku ke jurang hutan Brastagi. Koahwat mengaku membunuh Asyong dilatar belakangi masalah utang piutang sebesar 766 juta rupiah di arena judi. Padahal pemilik utang yang sebenarnya Dani, teman baik Asyong yang kini buron. Yang ini bermain taruhan lah, melawan yang namanya Andi, Dani yang punya utang itu. Nah, Dani seharusnya dari proses berjudi dengan Pak Edi, harusnya dia membawa. 5 anggota pembunuh bayaran ditangkap di sejumlah tempat berbeda, salah satu pelaku merupakan anggota TNI. Nah, disinilah kemudian si tersangka ini terlibat. Oke? Apakah ada oknum? Saya katakan ada. Namun sudah ditangani oleh instansi yang berwenang. Polisi mengamankan barang bukti, alat yang digunakan untuk menganiaya korban, 2 mobil yang digunakan untuk membuang jasad korban. 7 orang masih diburu polisi termasuk pemilik utang taruhan judi online. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya menjadi korban pencopetan saat menumpang angkot di Pademangan, Jakarta Utara. Diduga pelaku berkelompok naik angkot secara terpisah. Satu pelaku berpura-pura kejang dalam angkot untuk mengalihkan perhatian. Ida Simanjuntak bersama anaknya melapor ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Ibu dan anak ini menjadi korban pencopetan saat menumpang mikrolet M15A di kawasan Pademangan. Menurut korban, pelaku diduga berkelompok naik ke angkot secara terpisah. Seorang pelaku sempat meminta korban bergeser tempat duduk lalu duduk di samping korban. Sementara pelaku lain yang duduk di depan korban berpura-pura mengalami kejang. Saat suasana panik, pelaku lain menggasak tas korban berisi handphone, uang, dan kartu ATM. Sebelum korban menyadari tasnya dicopet, pria yang berpura-pura kejang turun dari angkot, disusul 3 pelaku lain bergantian. Kolingan, nggak lama naik satu orang tadi yang pencopet tadi baju biru, langsung pura-pura gini-gini, pura-pura pingsan, pura-pura sakit, pura-pura ini.
suruh kita tutup bu, kacanya bu, sibuk. Ini saya dipegang-pegang sama dia, kaki saya, mata saya ini. Udah bapak sini aja lah geser. Waktu geser itu kali tadi dia ngambil itu. Setelah dia turun 5 menit baru saya sadar. Nah handphone mana? Udah dicopet, langsung kita turun. Kerugian yang dialami yaitu 1 buah HP Oppo A3s ya, warna hitam. Berikut uang tunai 290.000. Terus 1 buah kartu ATM BNI. Polisi masih menyelidiki kasus komplotan pencopetan ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Geger, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam rumah. Pembunuhnya diduga orang dekat. Suami ketiga korban menghilang pasca pembunuhan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.